Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kuliah tamu eh, mata kuliah PPM, yaitu Applied Quality Tools in Management System. Boleh dilanjut? Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Fahri Nur Hidayat, ada Syarmi Fayasmini Ridwan, dan saya sendiri di Syalatifah Santoso. Berikut merupakan profil pemateri atau pembicara. Pembicara pada kuliah tamu saat itu yaitu Pak Purdianta. Em, Pada saat Pak Purdianta pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Industri di Universitas Esa Unggul dan S2 Teknik Industri Universitas Indonesia. Untuk pelatihannya sendiri, Pak Purdianta pernah mengikuti pelatihan Statistical Process Control oleh Minitab di Jakarta pada tahun 2004 dan masih banyak lagi. Untuk pekerjaan pada saat ini, Pak Purdianta menjadi Vice of Operation Director and Technical Reviewer di Business System Certification atau BSc Australia dari tahun 2015 hingga sekarang. Dan masih ada banyak lagi. Untuk bidang peminatan, Pak Purdianta sendiri berminat di bidang Quality Engineering and Management, Reliability Maintainability Engineering Management, Operation Research, dan lain-lain. Dan berikut adalah perusahaan yang pernah ditangani oleh pemateri atau Pak Purdianta. Salah satunya itu PT Indo Tambang Raya Mega Tbk yang um, skopnya yaitu ada di tambang dan energi. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk implementasi mata kuliah, untuk tujuan dari implementasinya sendiri adalah untuk memberikan wawasan pada pengaplikasian quality tools pada sistem standar manajemen. Dengan mempelajari tools tersebut, dapat ditentukan pula tools yang cocok untuk digunakan terkait kasus nyata yang akan ditangani. Di antaranya, materi implementasi yang berhubungan dengan mata kuliah PPM pada kuliah tamu Quality Tools Application in Management System Standard adalah sebagai berikut. Yaitu pertama adalah failure modes and effect analysis adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang kemungkinan akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Lalu kemudian ada QFD, itu Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau QFD ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi atau dalam bidang pelayanan juga dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga kita lanjutkan. Ada statistical process control, yaitu adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol suatu proses produksi. Untuk alat ini dan prosedur SPC dapat membantu memantau proses, menemukan masalah dalam sistem internal, serta solusi suatu masalah dalam proses produksi. Untuk SPC ini sendiri juga menggunakan berbagai macam chart seperti R chart, S chart atau X bar dan lain-lainnya juga. Lalu kemudian ada RSM atau Response Surface Methodology, yaitu adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mengaruhi variabel respon dan bertujuan untuk mengoptimalkan respon. Nah, lalu untuk pada standarisasi yang telah dikeluarkan oleh banyak perusahaan, perusahaan lebih memfokuskan terhadap apa yang perlu dilakukan dalam implementasi dunia industri, bukan bagaimana pemenuhan persyaratannya. Jadi lebih kepada penerapan kepada kasus daripada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan standarisasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi pada sistem manajemen. Jadi pada setiap sistem manajemen terdapat elemen yang saling berinteraksi. Di antaranya yaitu satu ada kebijakan. Pendekatan terhadap kebijakan menggunakan quality tools yang bersifat statistik sebagai pendekatan terhadap konteks organisasi. Salah satunya bisa digunakan deskriptif statistik. Lalu yang kedua itu adalah proses. Secara proses, pendekatan menggunakan quality tools dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada offline dapat menggunakan FMEA,
flowchart, 7tools, dan DOE. Lalu online dapat menggunakan statistical process control. Itu lebih kepada control chart dan capability analysis. Dan yang terakhir ada SMA, jika tidak valid dari MSA, maka data tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga itu ada prosedur. Prosedur tidak akan terlewat dikarenakan inilah yang akan dipertanggungjawabkan agar mekanismenya dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya sini implementasi peta kendali, SPC dan analisis kapabilitas digunakan pada beberapa manajemen sistem standar. Apabila membicarakan kontrol, proses kapabilitas, hasil monitor dan pengukuran yang perlu dievaluasi dan analisis, maka akan dilakukan metode SPC. Biasanya dapat dijawab dalam bentuk analisis kapabilitas dan peta kendali. Next. Implementasi acceptance sampling. Pada implementasinya, acceptance sampling akan digunakan ketika persyaratan terpenuhi, yaitu ketika akan memvalidasi proses yang akan dilakukan oleh supplier terkait incoming control data, serta demonstrasi conformity to requirement. Acceptance sampling dapat diterapkan dalam industri jasa ataupun manufaktur. Di sini AS memiliki sebutan lain yaitu survei sampling, di mana pada AS lebih difokuskan pada penerimaan lot, sedang survei sampling adalah mengenai estimasi populasi berdasarkan parameter sampel. Lalu yang terakhir adalah implementasi DOE. Pada suatu proses DOE pasti dilakukan hipotesis testing. DOE dilakukan apabila dilakukan validasi untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan. DOE juga dilakukan untuk identifikasi, review, dan mengontrol perubahan, validasi, dan validasi ulang. DOE juga dilakukan untuk evaluasi dan atau memperbaiki karakteristik produk, layanan, atau proses. DOE juga dapat menginvestigasi sistem yang kompleks dan mengidentifikasi faktor-faktor yang lebih influential. Next. Lalu kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu dari kuliah tamu ini adalah terkait penggunaan dan implementasi teori serta tools dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Pada sesi kelas, penulis telah mempelajari cukup banyak teori dan cara dalam menangani suatu data dan bagaimana cara mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada kuliah tamu ini, penulis disuguhkan bahwa aplikasi pada dunia nyata sangat luas dan beragam caranya. Tentu saja diperlukan standar-standar yang ada dan telah diakui secara internasional. Kemampuan seorang engineer dalam berpikir kritis dan berpengetahuan luas sangat diperlukan. Pekerja dengan spesifikasi keahlian pada pengendalian mutu dan toolsnya sangat dicari pada setiap perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja standar sistem manajemen suatu perusahaan. Materi yang diajarkan pun mudah dimengerti dan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa. Mungkin masih agak disayangkan karena pelatihan terkait tools dan pendalaman lebih lanjut terkait materi yang telah diajarkan pada mata kuliah tamu ini belum ada. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah implementasi pada Six Sigma dan desain for experimental. Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan lain-lain yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Lalu yang kedua itu ada implementasi peta kendali. Perusahaan pengelolaan produk minyak sawit melakukan analisis data menggunakan metode statistical quality control dengan diagram control chart min X dan control chart ren R. Dilanjutkan dengan membuat diagram sebab akibat guna mengetahui penyebab produk di luar batas. Dan yang terakhir itu adalah implementasi DOE. Salah satunya itu peta Telkomsel itu menggunakan DOE untuk penyelesaian masalah drop call yang terjadi pada pelanggan Telkomsel. DOE dipakai untuk mengetahui parameter mana yang paling mengaruhi dalam terjadinya drop call. Setelah itu akan ditetapkan berapa nilai optimum untuk tiap parameter yang diamati dan dicari bagaimana kombinasi baiknya yang dapat meminimalkan terjadinya drop call. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.